Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila tidak ada kebaktian yang sah dari anggota jemaat, akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri. Yang pertama, Saudari Sharon Elvire dengan Saudara Narendra Pradana Sukundo pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 8.30 WIB di ruang kebaktian umum GKI Kelapa Cengkir yang dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya. Yang kedua, Saudari Tiffany Intan Sutantio dengan Saudara Andreas Brian Pradipta pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 11 WIB di ruang kebaktian umum GKI Kelapa Cengkir secara ekumenis yang dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD. Pemahaman Alkitab online, seluruh jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti pemahaman Alkitab online spesial bulan kasih sayang yang diadakan setiap hari Selasa pukul 20. Selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Rabu-Abu, seluruh jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti ibadah Rabu-Abu secara online melalui channel YouTube GKI Kelapa Cengkir pada hari Rabu 17 Februari 2021 mulai pukul 19 WIB. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021, dilayani oleh Ibu Hilda Pelawi, STH, dengan tema Transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, mengawali ibadah kita, marilah kita mendengarkan kata pembuka yang diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu, sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, membawa diri kita dengan jujur dan seutuhnya. Kita datang dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengajari kami bagaimana menjalankan hidup secara bertanggung jawab dan juga ya Bapa, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun dalam kenyataannya, berulang kali kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kadang-kadang kami lalai memperhatikan orang-orang terdekat dalam hidup kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kadang-kadang kami sibuk dengan pikiran kami sendiri atau berbagai keinginan-keinginan kami, sehingga kami lupa untuk memperlakukan orang-orang terdekat yang kami kasihi dengan cara-cara yang benar. Kami juga mohon ampun Tuhan, kalau berulang kali kami mendukakan hati Tuhan dengan ketakacuhan terhadap apa yang terjadi di sekitar kami. Kami juga mempunyai keinginan-keinginan yang sangat egois, sehingga kami tidak bersedia untuk berbela rasa dan berbagi kasih dengan mereka yang menderita dan mereka yang sedang dalam kebingungan. Kami datang juga sebagai gereja, tolonglah kami Tuhan, karena berulang kali kami juga sebagai gereja kurang mendengarkan dan juga kurang ya Bapa menoleh kepada mereka yang dalam keadaan putus asa dan ketakutan. Kami datang dan mohon ampun di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama berdiri dan menyambut berita sukacita dari pengampunan dosa-dosa kita. Ketika kita mengaku dosa kita dengan segenap hati, marilah mendengarkan berita anugerah dari Roma pasal 5, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia
Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa mendengarkan dengan jelas dan memahami pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kuasai dirinya dan kendalikan dirinya, supaya yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayat kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, tema kita pada minggu ini adalah transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Ketika kita membahas tentang transfigurasi, kita pasti ingat pada satu pemandangan yang begitu indah. Pada puncak gunung yang diperkirakan Gunung Tabor, di sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Awan yang mengelilingi mereka adalah yang dikatakan kehadiran Allah. Dan yang lebih lagi adalah pada peristiwa di puncak gunung transfigurasi itu, hadir tokoh-tokoh yang amat sangat dihormati oleh umat Allah, yaitu Musa dan Elia. Musa sang pemimpin, Musa yang membawa umat keluar pada kebebasan. Musa adalah orang tempat mereka mencurahkan ketakutan dan kegelisahan.
Musa adalah seperti satu tokoh besar yang hadir, yang menjadi sebuah perjalanan yang dimulai oleh tokoh ini. Dan Elia, nabi yang terkenal, nabi yang sangat lantang dan berani menyaksikan apa yang menjadi kebesaran Allah, melawan Nabi Baal, menghadapi apa yang dikatakan berbagai perjuangan dan tantangan yang pada waktu itu sedang terjadi dan dihadapi oleh umat Allah. Dua tokoh ini hadir bercakap-cakap dengan Yesus, dan tiba-tiba awan kemuliaan mengelilingi mereka dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Semua itu membuat Simon terpaku. Bersama dengan dua murid yang lain, mereka berpikir bahwa ini sanctuary, tempat perlindungan, untuk tidak perlu lagi masuk di dalam sebuah prosesi penderitaan yang membingungkan dan menakutkan ketika Yesus akan memasuki Yerusalem. Pada momen seperti itu, ini seperti titik henti. Mereka tidak ingin kembali kepada apa yang dikatakan sebuah perjalanan ke depan yang mereka tidak pahami, untuk satu derita yang mereka merasa bahwa terbuka tanpa pembelaan dan amat menyakiti. Maka Petrus mengusulkan mendirikan kemah, mengabadikan sanctuary mereka. Apa yang membuat mereka kagum dan takjub ingin diabadikan dengan apa yang dikatakan membangun tempat di mana mereka akan tinggal dan berhenti di sana. Bagi Yesus, transfigurasi adalah sebuah peneguhan. Seperti dulu ketika pembaptisan, ketika yang dialami dan roh turun dalam bentuk merpati dan suara Allah terdengar, itu adalah mengawali sebuah pembukaan pelayanannya sebagai Mesias. Dan Yesus tidak berhenti di kemuliaan transfigurasi. Ia turun dan menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari identitas dirinya. Mesias, Sang Juru Selamat, yang mengangkut dosa manusia, memberi ganti dirinya untuk segala kejahatan manusia, supaya manusia tidak perlu merasakan apa yang disebut dengan murka yang merajam tubuhnya, sebab seperti itulah gelapnya dosa manusia. Yesus menapaki via dolorosanya sesudah transfigurasi. Cinta muncul dalam keberanian menanggung kepedihan, menanggung sebuah prosesi yang panjang dari kelelahan, keletihan, dan bertahan di dalamnya. Berkorban supaya manusia mengerti cinta Allah bagi mereka, sebuah pilihan Allah bagi hidup manusia. Bagaimana dengan kita? Bukankah seringkali kita juga berhenti pada dua hal itu? Pilihan yang kadang-kadang menggelisahkan, dan yang kedua adalah menyelesaikan perjalanan hidup ini. Saudara-saudara, saya akan membawa Admiral Andrew Foote, yang pada waktu dia masih menjadi teruna yang sangat muda di kapal tempur yang tua, satu kali tengah malam dia mengalami pergumulan yang sangat besar. Dia mengalami sebuah pertempuran pribadinya antara godaan menikmati masa mudanya dengan hal-hal yang menyenangkan dan apa yang dia impikan bagi dirinya, atau tetap bertahan di kapal tempur tua itu. Pergumulan tengah malam itu berakhir dengan apa yang menjadi keputusannya. Dengan rahang yang dikatupkan, dia melangkah dengan tegap. Dan pada titik tertentu dia berteriak, "Mulai sekarang, Andrew Foote melayani Tuhan." Dan ia mengerjakannya. Ia melakukan apa yang dikatakan
perjuangan membebaskan mata rantai perbudakan di pantai barat Afrika. Dan ia juga memutuskan persekongkolan dari sederet kapal meriam di Mississippi. Dan ini adalah bagian dari apa yang menjadi keteguhan hati menjalankan pilihannya. Keteguhan hati untuk memberikan dirinya bagi sebuah perjuangan mencintai manusia dalam kemerdekaannya sebagai ciptaan Allah, di mana rantai perbudakan dipatahkan dan pemusnahan manusia itu tidak layak. Ketika saya dan saudara melakukan pilihan, apa kita juga pernah kebingungan? Apa kita juga ingin berhenti di Gunung Transfigurasi? Kita ingin lari sejenak dari tanggung jawab hidup, atau dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita ingin berkata, saya ingin menjadi serupa dunia saja, ini tidak membebani saya terlalu banyak. Atau ketika kita ingin bertahan dalam ikatan cinta kasih, pada saat ada masalah dan pergumulan hebat, dan kita katakan, aku mau bertahan dan menyelesaikan persembahan cintaku bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, dan bagi orang tua kita yang sudah lanjut usia. Ketika orang tua kita menjadi lemah dan mengalami berbagai penderitaan panjang, apa kita ada di sana dan kemudian melihat dia sebagai sosok yang kita ingin merefleksikan cinta yang sudah kita terima dari mereka, menunggui, menyabari, dan juga memberikan apa yang disebut dengan sebuah waktu untuk ada bersama dalam penderitaan mereka. Ketika pandemi ini mengubah ekonomi kita, mengubah suasana, menghadirkan ketegangan yang kadang-kadang membuat kita jenuh, apa kita bertahan di sana? Dan kita katakan, apa yang kuperjuangkan dalam ikatan pernikahan ini adalah sebuah perjuangan yang akan dijalani sampai kita menyelesaikannya dengan baik. Para anak-anak muda, apakah menyelesaikan studinya dengan baik ketika putus pacaran? Atau ketika mereka harus melakukan pilihan bahwa di tengah-tengah berbagai kondisi mereka bertahan dan berjuang dengan gigih dan tidak gampang putus asa. Mereka tidak mencari sanctuary, tempat untuk berlindung, atau bahkan yang lebih jelek, melarikan diri dari fakta yang mesti diselesaikan. Saya ingin membawa apa yang dikatakan oleh seorang penulis ketika ia menjelaskan dengan sangat indah tentang transfigurasi di Tabor. James Talmage, dia berkata dalam bukunya yaitu Jesus the Christ, dia mengatakan turunnya Tuhan kita dari ketinggian yang mulia, dari gunung transfigurasi, lebih dari sekedar meninggalkan yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Tetapi itu adalah seperti melewati cahaya matahari ke dalam bayangan kekelaman. Dari kemuliaan sorgawi yang berkilau kepada kabut murka duniawi dan ketidakpercayaan manusia. Itu adalah peluncuran yang cepat ke dalam lembah kerendahan hati. Wah, apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah pilihan. Pilihan yang luar biasa. Pilihan ketika dia bukan hanya masalah sesuatu yang lebih besar dan sesuatu yang lebih kecil, tapi ia memasuki apa yang dikatakan sebuah pertukaran yang amat sangat beda antara kemuliaan yang berkilau surgawi dari apa yang dikatakan kekelaman murka duniawi dan juga kejahatan manusia demi cinta yang ingin dipersembahkan dan ingin diselesaikan sampai akhirnya. Maka saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya dan saudara ingin menjawab kehidupan ini dalam iman kepada sebuah pengalaman hidup ketika memandang kepada persembahan cinta Kristus bagi hidup manusia. Apa saya dan saudara-saudara
Seperti apa yang dikatakan oleh Edwin Hubble, Kristus menggambarkan turunnya dari transfigurasi sebagai momen kehidupan. Sebab di sana ia memilih apa yang dikatakan, menukarkan jubah surgawinya yang berkilauan dengan mahkota duri. Amy Carmichael berkata, kalau aku tidak bisa menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupku, di mana pilihan hatiku dan keresahan dalam diriku tidak menyambut kehendaknya, maka aku adalah orang yang tidak mengenal sedikit pun tentang kasih Kalvari. Hari ini sering disebut dengan hari kasih sayang, Valentine's Day. Hari di mana kita merayakan hari cinta kasih. Wah, orang memberikan bunga kepada pacarnya. Atau barangkali suami memberikan juga bunga kepada istrinya, sebab menunggu sampai hari Valentine baru bunga itu muncul. Atau begitu juga istri memeluk suaminya dan mengatakan ini hari kasih sayang. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan Yesus, dia tidak bicara tentang satu momen. Satu apa yang dikatakan momentum yang terjadi setahun sekali. Memperingati apa yang dulu pernah dilakukan oleh berbagai cerita-cerita tentang asalnya Valentine's Day. Tapi hari ini kita justru belajar melihat sebuah prosesi panjang dari sebuah keteguhan hati untuk memelihara identitas dan mengisi identitas dengan benar. Apa pernikahan Kristen berjalan dalam prosesi ini? Apa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga berjalan dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita sendiri sedang merasa kelelahan, bingung, dan ketakutan di era pandemi ini, menoleh kepada orang lain, pasangan kita, orang tua kita, atau sesama kita yang membutuhkan sebuah kerendahan hati untuk berbagi, kerendahan hati untuk merelakan bagian dari diri kita, waktu kita, mendengarkan apa yang sedang terjadi pada mereka dan bukan hanya tentang diri kita sendiri. Maka hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur. Di tengah-tengah pemuliaan dari apa yang dikatakan transfigurasi itu, kita diingatkan bahwa Yesus memilih memasuki Yerusalem dan Via Dolorosanya sebab cinta mesti selesai. Love till hurts, kata Mother Teresa. Dan di dalam apa yang kita katakan bahwa mengasihi itu membutuhkan seluruh kerendahan hati, kepatuhan, tapi juga apa yang dikatakan passion. Satu gairah untuk berjalan terus dan melewati berbagai kabut dengan sebuah keyakinan. Cinta selalu meminta persembahan diri. Cinta selalu memberi makna pada identitas diri. Supaya kita diingatkan kita tidak ikut-ikutan apa yang ditawarkan oleh berbagai temptation dalam hidup ini. Serupa dengan dunia, membebaskan diri dari sebuah ikatan panjang yang melelahkan. Atau kita berhenti di dalam keadaan yang kita katakan, saya tidak mau maju lagi, ini sudah cukup. Saya ingin masuk pada sanctuary diri saya sendiri. Saya ingat dulu kalau retreat, justru saya menangis pada saat pulang. Sebab rasanya beberapa hari di satu udara yang sejuk di tempat bersama dengan orang-orang yang memuji Tuhan, mendengarkan firman, tiba-tiba saya tidak ingin kembali pada realita hidup. Tapi orang mesti kembali dan menyelesaikan semuanya sehingga menjadi arti. Ketika mengalami apa yang dikatakan janji untuk mempersembahkan diri bagi kemuliaan nama Tuhan atau pelayanan sebagai hamba Tuhan. Di sana juga dibutuhkan sebuah konsistensi untuk menyelesaikan semuanya dengan tidak banyak mengeluhkan apa yang kita alami atau apa yang menjadi bagian dari kita katakan, aku ingin bersembunyi pada sanctuary-Mu Tuhan. Pada apa saudara? Pada seluruh kenyamanan sebagai murid-murid Kristus, pada apa yang dikatakan kemah-kemah yang kita bangun supaya kita tidak memasuki Via Dolorosa.
Cinta adalah sebuah prosesi yang bahkan ketika penderitaan dibutuhkan untuk kita berjalan terus. Maka kita melihat cinta Kalvari, cinta yang tidak minta apa-apa bagi dirinya, cinta yang melalui peneguhannya ia berjalan terus. Dan kita juga membutuhkan berulang kali untuk saling meneguhkan di dalam sebuah komunitas bersama. Kita ini dipilih menjadi murid Kristus dan bersaksi pada dunia bahwa hati kita tetap hangat dan kita jalani berbagai gelombang hidup ini dengan mengarahkan diri kita pada cinta Kalvari. Ia masuk Yerusalem dan dia jalani Via Dolorosanya. Tidak ada pilihan yang membuat kita berhenti di tengah jalan. Ketika kita takut, cemas, dan kelelahan, maka cinta memanggil kita maju ke depan dan menyelesaikan seluruh prosesi itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Edward Foote. Mulai sekarang aku melayani Tuhan, katanya. Maka budak-budak mengalami pembebasan. Apa yang dikatakan persekongkolan kapal meriam bisa dipatahkan. Maka yang menjadikan semuanya indah adalah orang yang teguh pada ikrar dan perjanjian pilihan hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan Tuhan dan kami membawa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena COVID-19. Tuhan, jamahlah mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit atau mereka yang berada di dalam isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Di tengah-tengah rasa tak berdaya dan takut, di tengah-tengah perasaan apa yang disebut dengan kefanaan diri, Tuhan, lawatlah manusia. Ampuni segala salah dan dosa kami semua, Tuhan, dan ajari kami rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah melalui pandemi ini kami belajar makin rendah hati dan melihat betapa mulianya Tuhan dan betapa dekatnya Tuhan dengan kami karena cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para perawat, para dokter, para tenaga medis, dan tenaga relawan. Sayangi mereka Tuhan, berkati mereka dalam seluruh jerih lelahnya. Kawali seluruh pengabdian mereka dengan anugerah perlindungan Tuhan. Bawa mereka kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang mengalami kebangkrutan, bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami gelisah dalam pernikahan karena berbagai tekanan, ketakutan, dan kegelisahan di era pandemi.
Tuhan kiranya menolong dan kiranya membuat mereka kembali ya Bapa mempunyai semangat untuk menjalani hidup. Sebab ketika mereka memandang pada cinta kasih Tuhan, mereka menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Berilah jalan keluar Bapa di tengah-tengah ekonomi dunia yang sedang lesu. Biarlah ada pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran para menteri, anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, dan juga kami semua sebagai rakyat. Ajari kami bekerja sama dan menjalankan sebuah kepatuhan untuk menjalankan protokol, di mana kami bersama-sama bukan hanya menolong diri, tapi menolong sesama kami juga. Tolonglah Bapak, supaya di tengah-tengah berbagai keadaan di era pandemi ini, kami tahu Tuhan hadir, Tuhan membela hidup kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, sampai seluruh apa yang menjadi bagian dari persembahan cinta Tuhan, itu adalah pemilihan Tuhan terhadap hidup kami manusia. Terpujilah Tuhan, kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan pada kami sepanjang hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau mau sucikan dan kuduskan. Kiranya juga Tuhan pimpin masjid jemaat yang akan mengelolanya,
supaya dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami juga mau dan mampu memberikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin menghayati kisah yang memilukan, Yesus yang suci mulia, disiksa dan mati di Ku ditebus dari dosa, seluruh dunia diselamatkannya. Ku ingin melakukan kisah yang sungguh Ku ingin melakukan kisah yang mengagumkan, Yesus pahlawan yang menang, berkuasa abadi selamanya. Ku ditebus dari dosa, seluruh dunia diselamatkannya. Ku ingin melakukan kisah yang sungguh menakjubkan. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita kembali memasuki hidup kita dan kita mengerjakan panggilan kasih-Nya untuk melalui pilihan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan kita meresponinya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kita menjaga identitas kita dan kita juga berjalan terus dalam kasih-Nya meskipun ada berbagai hal yang mesti kita bagikan dan keluar dari diri kita sebagai persembahan cinta kasih. Maka umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah sekarang kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.